Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Chairil Anwar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Chairil Anwar adalah salah satu tokoh sastra Indonesia yang paling terkenal. Lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1922 di Medan, Sumatera Utara, dan wafat pada usia muda, tanggal 28 April tahun 1949 di Jakarta. Meskipun hidup singkat, karya-karya Chairil Anwar memiliki dampak luar biasa dalam dunia kesusastraan Indonesia. Khususnya pada masa awal kemerdekaan. Beliau dikenal sebagai pelopor Angkatan 45, yaitu kelompok penulis dan penyair yang muncul bersamaan dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Chairil Anwar tumbuh di lingkungan keluarga terpelajar. Beliau pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, pada awal 1940-an, dan mulai aktif dalam dunia sastra Indonesia. Meskipun pendidikan formalnya tidak selesai, beliau banyak belajar secara otodidak, dan menguasai beberapa bahasa asing, termasuk Belanda, Inggris, dan Jerman, yang kemudian mempengaruhi gaya dan pemikirannya dalam menulis puisi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa puisi-puisi Chairil Anwar sangat khas karena memperkenalkan gaya bahasa baru yang bebas, individualistik, dan penuh semangat pemberontakan terhadap struktur lama yang kaku. Beliau membahas tema-tema seperti kematian, eksistensi, kebebasan, cinta, dan nasionalisme, dengan cara yang segar dan penuh daya ledak. Puisinya yang paling terkenal, Aku, menjadi simbol semangat kemerdekaan dan keberanian dalam menentang penindasan. Kalimat terakhir dari puisi itu, "Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang," sangat melekat dalam memori sejarah sastra Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karya-karya Chairil Anwar juga mencerminkan gejolak zaman, masa ketika bangsa Indonesia sedang berjuang membebaskan diri dari penjajahan Belanda dan Jepang. Puisi-puisinya menjadi semacam suara batin generasi muda yang gelisah namun penuh harapan untuk masa depan yang merdeka. Di samping menulis karya orisinal, Chairil Anwar juga menerjemahkan dan mengadaptasi karya-karya puisi dari penyair asing seperti Rainer Maria Rilke dan Du Perron, serta memperkenalkan gaya sastra modernisme ke dalam puisi Indonesia. Sayangnya, Chairil Anwar meninggal dunia pada usia 26 tahun karena penyakit tifus dan komplikasi lain. Namun, meskipun pendek usianya, warisan sastra yang ditinggalkannya tetap abadi. Beliau dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta, dan kini dikenang sebagai salah satu ikon sastra dan kebebasan ekspresi Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa sebagai bentuk penghormatan, banyak sekolah dan institusi budaya menyematkan namanya. Pada masa kini, karya-karya Chairil Anwar masih dibaca, dikaji, dan dijadikan inspirasi bagi penyair muda yang ingin menyuarakan keresahan dan semangat zaman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Chairil Anwar tumbuh di era kolonial, hidup melewati penjajahan Jepang, dan menyaksikan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Perjalanan hidupnya berlangsung di tengah gejolak nasionalisme dan revolusi, yang sangat memengaruhi jiwa dan karya-karyanya. Beliau menjadi bagian dari Angkatan 45, generasi yang berperan aktif dalam menanamkan semangat kemerdekaan melalui karya sastra. Chairil bukan pejuang bersenjata, namun kata-katanya menjadi peluru yang menembus kebekuan zaman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, dalam dunia sastra, Chairil Anwar dipandang sebagai tokoh revolusioner. Beliau memutus gaya penulisan lama yang terikat pada irama dan pantun-pantun klasik. Puisinya bebas dalam bentuk dan sangat kuat dalam makna.
Beliau memperkenalkan gaya individualisme, eksistensialisme, dan modernisme ke dalam sastra Indonesia. Bahasa yang digunakan seringkali padat, jujur, dan tajam, mencerminkan kebebasan ekspresi yang belum banyak dikenal pada masa itu. Karya-karyanya menyuarakan keresahan batin, pemberontakan terhadap kemapanan, serta pergulatan hidup dan kematian. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, secara psikologis, Chairil Anwar sering disebut sebagai sosok yang introspektif dan melankolis. Namun juga berani dan nekat. Puisinya menunjukkan sosok yang penuh luka batin, tetapi tidak pernah kehilangan gairah hidup. Kematian adalah tema yang sering muncul, namun tidak sebagai ketakutan, melainkan sebagai teman berpikir dan bahan refleksi. Beberapa puisi bahkan menggambarkan kematian sebagai akhir yang bisa diterima dengan gagah. Kegelisahan Chairil mungkin dipicu oleh berbagai faktor, kemiskinan, sakit-sakitan, dan hidup yang tidak stabil. Namun, justru dari kegelisahan itulah muncul kejujuran dalam berkarya yang sulit ditemukan dalam puisi yang dibuat hanya demi estetika. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Chairil Anwar menulis dalam konteks sosial politik yang bergolak. Beliau tidak menulis puisi propaganda, tetapi karya-karyanya menjadi semacam cermin sosial dan jeritan nurani bangsa yang tertindas. Puisinya Diponegoro misalnya, merupakan bentuk penghormatan kepada Pangeran Diponegoro sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah. Dalam Karawang Bekasi, Chairil mengabadikan pengorbanan para pejuang kemerdekaan yang gugur di medan perang. Beliau tidak mengangkat senjata, tetapi menulis puisi yang menggugah semangat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Chairil Anwar adalah simbol perubahan dalam budaya sastra Indonesia. Beliau menandai peralihan dari budaya sastra lisan dan klasik ke budaya sastra modern yang lebih terbuka, ekspresif, dan berpijak pada pengalaman pribadi. Beliau membuka jalan bagi lahirnya penyair-penyair besar sesudahnya yang tidak lagi takut menyuarakan isi hati. Dalam dunia kebudayaan, Chairil adalah ikon perlawanan terhadap konformitas dan simbol kebebasan berpikir. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Chairil Anwar tidak hanya seorang penyair. Beliau adalah penggugah kesadaran, pengacau kemapanan, penyambung semangat kemerdekaan, dan penggerak revolusi jiwa melalui kata-kata. Meskipun wafat dalam usia 26 tahun, warisannya tetap abadi dalam setiap kalimat puisi yang mengalirkan kejujuran, keberanian, dan semangat untuk hidup penuh arti. Sekali berarti, sudah itu mati. Kalimat ini bukan sekadar kutipan, melainkan etos hidup yang terus bergema sepanjang sejarah sastra dan perjuangan Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa, Chairil Anwar, yang juga dijuluki Si Rebo, adalah tokoh sentral dalam perkembangan sastra modern Indonesia. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil dinobatkan oleh kritikus sastra H.B. Yasin sebagai pelopor angkatan 45. Generasi sastrawan yang mewakili semangat zaman kemerdekaan melalui kata-kata yang tajam dan bebas. Lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 26 Juli tahun 1922. Chairil merupakan anak tunggal dari Tulus, seorang Bupati Indragiri, dan Saleha. Keduanya berasal dari Sumatera Barat. Beliau memiliki garis keturunan yang terkait dengan tokoh pergerakan nasional Sutan Sejahrir. Pada usia remaja, setelah perceraian orang tuanya, beliau pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, bersama ibunya pada tahun 1940. Di kota inilah beliau mulai menekuni dunia sastra secara serius. Walaupun pendidikannya tidak sampai tamat, Chairil memiliki semangat belajar tinggi dan menguasai beberapa bahasa asing seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Beliau membaca karya-karya dari penyair dunia seperti Rainer Maria Rilke, Hendrik Marsman, hingga Archibald Macleish, yang memberi pengaruh kuat pada cara pandangnya tentang puisi dan kehidupan.
Dalam kehidupan pribadinya, Chairil dikenal memiliki relasi yang dekat dengan sejumlah wanita. Namun akhirnya menikah dengan Hapsah Wirareja pada tahun 1946. Pernikahan itu hanya bertahan hingga tahun 1948 dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Evawani Alisa. Nama Chairil mulai dikenal luas sejak puisinya Nisan dimuat pada tahun 1942. Namun, tidak semua puisinya diterima dengan mudah. Beberapa ditolak oleh majalah sastra masa pendudukan Jepang karena dianggap terlalu individualis dan tidak sejalan dengan propaganda Asia Timur Raya. Meski demikian, puisinya terus beredar di kalangan pembaca muda melalui salinan-salinan tangan. Chairil tidak hanya menulis puisi orisinal, tetapi juga mengadaptasi dan memodifikasi karya penyair asing. Kontroversi sempat muncul, seperti dugaan plagiarisme terhadap puisi Karawang Bekasi yang mirip dengan The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish. Namun, H.B. Yassin membela bahwa meskipun terdapat kemiripan, Chairil tetap memberikan nuansa dan rasa yang berbeda. Puisinya bukan salinan, melainkan hasil transformasi kreatif. Di penghujung hidupnya, Chairil sering sakit dan kondisi fisiknya melemah akibat komplikasi penyakit, termasuk tifus dan infeksi usus. Beliau wafat dalam usia muda, tanggal 28 April tahun 1949, dan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta. Pemakamannya diiringi oleh ribuan pelayat dan menjadi momen penghormatan besar bagi dunia sastra. Sepanjang hidupnya, Chairil menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi. Banyak di antaranya baru dipublikasikan setelah beliau meninggal dunia. 3 antologi puisinya yang penting adalah Deru Campur Debu, Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus, 3 Menguak Takdir, bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Beberapa puisinya telah digubah menjadi komposisi musik oleh Ananda Sukarlan, dan bahkan diangkat dalam pertunjukan kantata orkestra, menandakan daya jangkau puisinya hingga ke ranah seni pertunjukan kontemporer. Tahun wafatnya, tanggal 28 April, kerap diperingati sebagai Hari Chairil Anwar, dan kelahirannya, tanggal 26 Juli, pernah dijadikan dasar penetapan Hari Puisi Nasional. Meski status resminya masih diperdebatkan, pengaruh Chairil sebagai Bapak Puisi Modern Indonesia tidak dapat disangkal. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun
supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga. Amin. Salam damai.